Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannif hadzal kitab samahatul Imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an Sisail Ma'had Al-Munawwariyah Syekhuna Syekh Muhammad Mahfud Sa'id wa Nyai Marfu'ah wa radhiyallahu bihi anna, amin. Anak-anak sekalian, santri Al-Munawwariyah rahimahullah. Bahasan kita kemarin berbicara tentang tata cara talak. Seorang mudhin atau siapapun yang ingin memberikan akad nikah, biasanya dia akan mengucapkan seperti ini: uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au taslihin bi ihsan. Aku akan menikahkan kamu dengan apa dan bagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Setelah dinikahkan, kamu bisa meneruskan pernikahan itu bi ma'ruf, dengan baik, atau taslihin bi ihsan, atau kamu akan memutus hubungan pernikahan itu bi ihsan, dengan cara yang paling baik. Nah, termasuk cara yang paling baik itu adalah memahami cara talak secara syar'i. Ada talak syar'i, ada talak bid'ah. Apa? Syar'i, bid'ah. Talak syar'i itu di sini jelaskan ayyutalliqa az-zauja zaujataha talaqatan wahidah. Karena talak itu ada sampai 3. Jadi menalak 1 kali. Dan itu wahya fi tuhrin lam yujami'ha aw fi hamlin tabayyana hamluha. Ini secara umum tolak syar'i atau sunni itu mentalak dengan 1 talakan dalam keadaan suci dan tidak berhubungan badan, atau hamil tapi sudah jelas kehamilannya. Sementara sebaliknya, talak bid'i itu di sini idza talaqaha wa hiya fil haidi wa huwa ya'lam, aw fil nifas wa huwa ya'lam, aw talaqaha fi tuhrin wa qad jama'aha fihi wa lam yatabayyan hamluha. Menceraikan istri dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Tahu istrinya, suaminya tahu kalau si istri dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci ditelak tapi sudah berhubungan badan, sehingga tidak ketahuan si istri ini hamil atau tidak. Akan saya teruskan, lau jama'aha fi tuhrin. Lau jama'a, maka jika jama'a berhubungan badan, menjima, siapa suami, ha pada istri. Lau jama'a, maka jika menjima,
siapa suami had pada istri fi tuhrin dalam keadaan suci, bukan fi haid fil mahid, tapi tuhrin. Summa tallaqaha, kemudian tallaqo menceraikan siapa suami ha pada istri fihi di masa suci itu, fihi fi tuhrin itu. Lau jama'aha fi tuhrin summa tallaqaha fihi uhtusiba hadat tuhru, uhtusiba maka terhitung, uhtusiba maka terhitung hadat tuhru apa kesucian ini fil minal iddati masuk hitungan iddah. Kita ketahui iddahnya itu salah satu kuruk. Wayakunu dan ada siapa suami yang menceraikan istrinya di masa suci tapi sudah dijima gitu. Ada siapa suami yang begitu itu qad asa al adab, sungguh telah asa'a, artinya termasuk su'ul adab, tidak bertata krama itu. Malamnya dijima, siangnya ditalak. Dzalika, hal yang demikian itu li'anna talaqas sunniyah, karena sesungguhnya talak sunni, talak sunni itu ayyutalliqa mentalak siapa suami ha pada istri fi tuhrin dalam keadaan suci, lam yujami ha fihi dalam keadaan suci yang belum dijima, fihi dalam masa suci itu. Saking jengkelnya sama si istri, kemudian suami tahu istrinya sedang haid, ditahan dulu karena dia nggak bisa langsung menceraikan, nunggu waktu sampai suci. Ketika sudah suci, lihat istrinya sholat, kemudian saya sudah beberapa hari ini sangat-sangat jengkel, kamu sudah terlalu menghina saya begini, sekarang kamu saya cerai dalam keadaan suci. Dan maka itu termasuk walaupun sunni atau syar'i. Saya cerai, saya talak satu kamu. Tuh, dari kali anak talaq sunniyah huwa ayyutalliqaha fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Itu perbedaan antara tolak sunni atau syar'i dengan tolak bid'ah. Kita teruskan, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Wala yahillu, dan tidak halal, tidak boleh. Kalau tidak halal berarti haram. Wala yahillu, dan haram hukumnya, tidak halal, tidak boleh. Lahunna, bagi mereka para istri, tidak boleh, hukumnya haram. Apa? Ayyaktumna, menyembunyikan. Jadi haram hukumnya menyembunyikan ma pada barang khalaqa yang telah menciptakan Allahu siapa Allah fi arhamihinna di rahim mereka. Jadi hukumnya haram. Saking jengkelnya, saking pengennya dicerai sama suaminya, ayo mas, ceraikan saya sekarang. Suami tanya, apa kamu hamil, Dik? Enggak, saya enggak hamil. Padahal hamil. Enggak boleh seperti itu. Ini wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna.
yuhramu 'alan nisa. Yuhramu haram atau diharamkan 'alan nisa bagi para wanita, para istri, kitmanu hamlihinna. Kitmanu hamlihinna, menyembunyikan kehamilan mereka, in wujida, jika ada. Jadi saking jengkelnya sama suami, si istri ini pengen segera ditalak, ditanya sama suaminya, talak tuh gampang deh, tapi apa kamu enggak hamil? Sebab sudah waktunya kamu udur kok belum udur. Dihitung sama suaminya, enggak, saya enggak hamil. Padahal hamil. Nah, itu disembunyikan seperti itu. Kalau sudah jelas-jelas menyembunyikan, maka yang haram di sini adalah si istri menyembunyikan. Faida in qata'a bainakumus sababu. Faida in qata'a, faida maka jika in qata'a terputus. Faida maka jika in qata'a terputus bainakum, di antara kalian, as-sababu apa sebab? Maksudnya ketika pernikahan, hubungan pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, yang harus atau tidak bisa, tidak harus pisah, fala taqta'u, maka janganlah taqta'u, memutus siapa kalian. Fala taqta'u, maka janganlah memutus siapa kalian, ma, kepada barang, asbata, yang telah menetapkan Allahu, siapa Allah, minan nasabi, dari nasab. Hubungan suami istri bisa putus, tapi hubungan antara anak dengan bapaknya, antara anak dengan istrinya, haram hukumnya untuk sebenci apapun seorang mantan istri kepada mantan suaminya umpamanya, dia tetap tidak boleh memutus hubungan antara anak dengan orang tuanya. Sejahat apapun, semarah apapun mantan istrinya itu, dan jangan dianggap itu bukan bapak kamu. Itu bukan bapak kamu. Bapak kamu itu cuma bikin kuping, yang bikin tangan sama kepalanya enak orang lain. Alhamdulillah. Jadi ini, wala yahillu lahunna ayyakunna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Ini kalian juga harus begitu. Kalian sudah tahu ini. Kemarahan tetap, tapi jangan sampai memutus nasab. Hal yang demikian itu, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. In kunna, jika kunna ada siapa mereka para istri-istri itu, yu'minna billahi, beriman siapa mereka para istri, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Ini saking besarnya ancamannya, beratnya ancaman seorang wanita istri yang menyembunyikan rahimnya dari mantan suaminya atau dari suaminya yang pengen dia bercerai dengannya. Sini dikatakan haram hukumnya itu pun jika mereka memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau masih menyembunyikan dia hamil dari mantan suaminya itu, tapi dia sembunyikan, itu berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu mafhum mukhalafahnya. Na'udzubillah, subhanallah. Maka ini di sini termasuk tasrih bi ihsan, melepas hubungan bi ihsan dengan cara yang paling baik. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, tahdhirun syadidun, tahdhirun syadidun, tahdhirun syadidun, merupakan satu peringatan syadidun yang sangat dahsyat. Wa tarhibun minal kitman, wa tarhibun, dan ancaman minal kitman, dari menyembunyikan, minal kitmanil madhkur, dari menyembunyikan hal yang disebut sabiqon sebelumnya.
artinya menyembunyikan kehamilannya dari suami. Karena yang tahu hamil atau tidak, yang bisa merasakan itu tentu istri, apalagi suaminya yang sibuk bekerja. Suaminya sudah ingin berusaha, suaminya berusaha, iya Dik saya mau menceraikan kamu, tapi saya mari cerai dengan cara yang paling baik. Salah satunya adalah kamu sekarang masih haid atau kamu mungkin hamil, pastikan dulu tidak hamil. Enggak, saya enggak hamil. Padahal si istri tahu kalau dia sudah telah bulan dan ada kemungkinan itu haram. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna, dan adapun suami-suami mereka, ahaqqu bi raddihinna, ahaqqu lebih berhak, bi raddihinna dengan rujuk, artinya untuk rujuk kepada mereka istrinya, fi dzalika, dalam hal yang demikian itu. Jadi ketika berhubungan, suami lebih berhak, artinya punya hak untuk rujuk kembali. In aradu islaha, in aradu, in jika aradu menghendaki siapa bu'ul, jika menghendaki siapa bu'ula, islaha perdamaian, damai antara suami dan istri. Artinya wa azwajuhunna, dan adapun suami-suami mereka itu, ahaqqu biraddihinna, ahaqqu lebih berhak, biraddihinna untuk rujuk kepada mereka, fil iddati, di masa iddah. Iddah ada waktunya. Di masa-masa iddah ini suami punya hak untuk rujuk kembali. Wa kalimatu ahaqqu, wa kalimatu, dan adapun lafaz ahaqqu dalam ayat ini, takni, artinya anna lil mar'ata, bahwasanya bagi seorang istri haqqon, pakai anu ya, itu anna lil mar'ati, anna lil mar'ati haqqon, maksudnya anna haqqon lil mar'ati, bahwasanya bagi seorang istri itu punya hak juga fi adamir raj'ah, untuk tidak rujuk. Jadi kalau suami mamanya ada rujuk, istri juga boleh jual mahar, enggak mau. Jadi punya hak juga istri mau atau tidak rujuk. Jadi setelah diceraikan oleh suami, kemudian gampang, cuma istri saya cerai, kamu saya ceraikan. Terus besok datang lagi, sudah sah, talak satu sudah jatuh. Suaminya besok datang, ngerayu rujuk lagi. Kita lihat, ya. Wanita sebagai istri itu punya hak. Mau, ya menurut mau itu punya hak. Bukan langsung itu. Umpamanya rujuknya itu tentu sebagaimana kita tahu kemarin, bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan ciuman, dicium istrinya yang sudah kemudian apalagi sampai dijima. Istrinya mau, ya berarti nggak usah dijawab, berarti mau. Dicium mau, ya berarti mau, nggak usah nunggu jawaban lagi. Begitu, soleh. Walir rijali, dan hak walir rijali hakun fir raj'ah, dan bagi suami-suami hak, punya hak juga fir raj'ah, dalam rujuk. Walakinnallaha ta'ala, akan tetapi Allah athara lebih mengutamakan siapa Allah guna dalam hal ini, dalam hal antara haknya istri dan haknya suami. Haknya istri berarti kewajiban suami, haknya suami berarti kewajiban istri, antara hak dan kewajiban.
Walakinna Allah Ta'ala atharuna haqqar rajuli fir raj'ah. Allah lebih mengutamakan haknya seorang suami fir raj'ah dalam rujuk. Lil islahi baina ibadihi. Yang demikian itu tentu lil islah, untuk perdamaian, untuk saling baik baina ibadihi, di antara hamba-hamba Allah. Karena rujuk itu adalah keinginan untuk berdamai, dan itu lebih dicintai oleh Allah. Talak memang halal, tapi kehalalan yang paling dibenci oleh Allah. Abghadul halali indallahi at-talaq. Paling dibencinya perkara halal oleh Allah itu adalah perceraian. Wa man sabaqa lahu as-sohbatu fahuwa ahaqqu birraj'ati. Waman sabako, waman dan barang siapa sabako yang telah lampau, yang telah lewat lahu bagi man as-sohbah apa persahabatan, fahuwa ahaqqu birraj'ah, maka dia lebih berhak birraj'ah, untuk rujuk. Suami istri sudah memulai mahligai kehidupan rumah tangga, mulai dari melarat-melaratnya, kemudian di tengah jalanan karena satu dan lain hal harus berpisah. Suami istri yang sudah berpisah ini untuk rujuk itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah, karena mereka sebelumnya sudah pernah mengarungi kehidupan rumah tangga, sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Tuh. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. La budda ayyakunal qasdu. La budda, tidak boleh tidak. Ini harus ayyakunal qasdu. Untuk ada al-qasdu, apa maksud atau tujuan minar raj'ati, dari rujuk. Tujuan dari rujuk itu istidraku ma husila minal jafa. Istidraku, mengetahui, karena mengetahui ma husila, ma barang husila yang dihasilkan apa ma minal jafai, dari keterasingan. Selama ini hidup berdua, susah senang bersama, kemudian ketika dicerai, yang istri merasa kesepian, suami apalagi. Jadi itu jadi karena ternyata susah jauh dari istri, susah jauh dari suami, merasa sangat, yaitu dunia ini sepertinya asing karena selama ini hidup bersama kemudian terpisah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan sebagaimana yang Allah berikan kepada kiai dan bu nyai kita. Hidup bersama dan mati pun dibersamakan. Mereka ini adalah contoh dari dua raga dan dari satu jiwa dalam dua raga, maka kuburannya pun jadi satu. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah keduanya. La takwilul iddah wa iradatuz zaujah. Tujuannya untuk rujuk itu la takwilul iddah. Jadi karena waktunya 30, ya sudahlah biar lama-lamain aja, nanti menjelang kalau sebelum 30, sebelum selesai, pokoknya 30 ini udah sampai 3 bulan ya 30 ini ya. Suci, udur, suci, udur, suci ketiga, nah setelah itu selesai. Nah, waktunya masih biarin aja lah. Jadi takwilul iddah, di mepet-mepetin waktunya, enggak, lebih cepat rujuk itu lebih baik. Karena kita tidak tahu
ajal kapan datang. Bercerai dengan suami istri, bercerai, kemudian suami udah nunggu masa iddahnya masih kurang 10 hari lagi. Nanti kalau masa iddahnya kurang 3 hari lagi, baru saya mau rujuk. Belum sampai 3 hari sudah dipanggil oleh Allah. Maka dia mati dalam keadaan yang si wanita motor lakoh. Alhamdulillah. Segera, karena rujuk itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Bersegeralah untuk melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Itu maksudnya. La tatwilul iddah wa iradatu zaujah. Atau sambil memancing-mancing kemarahan istri. Padahal istrinya sudah ditalak. Si suami mentalak istri, tapi masih kumpul satu rumah, tapi sudah ditalak, masih kumpul satu rumah. Sudah setiap malam istrinya sudah pengen dideketin sama suaminya, sudah selalu bikin suaminya, tapi si suaminya masih pelajaran, biarin aja. Sampai istrinya jengkel, sudah berdandan-dandan begini begitu di depan suaminya, biar dicium, biar dan lain sebagainya tetap. Nah itu iradatuz zaujah. Karena make up itu untuk berdandan itu kan capek, butuh waktu berdandan, capek-capek berdandan tapi tidak dilirik oleh suami. Berdandanlah kalian untuk suami, tapi jangan sebagaimana penjelasan kemarin, jadi suaminya nggak mau berdandan, tapi ketika sudah acara keluar, kumpul-kumpul, ada acara ini, waduh dandannya dihabisin semua. Nah itu yang tidak boleh. Jangan kalian seperti itu. Wa madamat fil iddah, wa madamat fil iddah, dan selama si istri itu fil iddah, di masa iddah, selama si istri dalam masa iddah, faliz zauji, itu hurufnya kelebihan ya, itu nyambung. Faliz zauji, setelahnya fa alifnya itu kelebihan, langsung dimepetin biasanya itu. Faliz zauji ayyuraji'aha biduni abdin jadidin, maka selama si wanita itu masih masa iddahnya, faliz zauji, maka bolehlah bagi suami ayyuraji'a, untuk rujuk pada si istri itu biduni akdin jadidin, tanpa harus akad yang baru, jadi tidak perlu lagi akad baru, wala mahrin jadidin, ataupun mahar atau mas kawin baru. Warraj'atu, dan adapun rujuk, diperhatikan, warraj'atu, dan adapun rujuk itu, artinya cara rujuk itu, imma fi'liyatun, ada kalanya dengan tingkah laku, fi'liyah atau pekerjaan. Contohnya ka'ayyuqabbilaha, seperti umpamanya yuqabbil, ka'ayyuqabbila, seperti umpamanya yuqabbila, mencium siapa suami, pada istri. Tahu-tahu datang, maaf dik, saya kemarin itu hilaf, langsung dicium sama suaminya. Au yujami'aha, atau menjima. Itu ar-ruj'ah al-fi'liyah. Wa imma qauliyah, atau ada kalanya rujuk qauliyah dengan ucapan bi ayyaqula laha, arja'tuka, atau saya merujuk kamu dik. Nah itu ucapan, maaf dik, saya kemarin jelas, saya rujuk. Itu ucapan.
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi para istri, walahunna, dan bagi para istri. Kita bicara sendiri di belakang itu. Awas dan saudara paham. Ini berlaku kalian calon istri, juga kalian calon suami. Ini bukan hal yang ringan, ini masalah kehidupan. Atau kalian melihat keluarga atau hubungan suami istri, kerabat, itu bisa dilihat ini. Walahunna, dan bagi para istri, artinya para istri punya hak, mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mislul ladzi, sebagaimana alladzi yang 'alaihinna, kewajiban-kewajiban mereka. Jadi mereka para istri itu punya hak sebagaimana mereka juga punya kewajiban bil ma'rufi, dengan baik. Maksudnya lin nisa'i, adapun bagi para wanita, para istri, minal hukuki, punya hak-hak az-zaujiyah. Jadi punya hak-hak dalam keluarga, dalam rumah tangga, ala azwajihinna. Oh maaf, ini lin nisa'i minal hukuk. Hukuk ala, hukuk li. Di sini bukan hak, tapi ini kewajiban ya. Lin nisa'i, bagi para istri itu, minal hukuki, kewajiban-kewajiban. Kalian punya kewajiban sebagai istri ala azwajihinna, pada suami-suami mereka. Mislama lirrijali alaihinna, mislama sebagaimana ma barang, lirrijali sebagaimana kewajiban-kewajiban para suami, alaihinna, atas mereka istri. Istri punya kewajiban kepada suaminya, suaminya juga punya kewajiban kepada istri. Lidarojatin, karena satu kedudukan. Istri punya kedudukan bagi suami, suami juga punya kedudukan di mata istrinya. Ini ada kisah, annahu ruya an hibri hadhil ummah, diriwayatkan an hibri hadhil ummah, dari hibr itu maksudnya tinta, maksud juru tulis. Maksudnya di sini yang banyak sekali menulis hadis-hadis, juru tulisnya hadhil ummah, Sayyidina Ibnu Abbas. An hibri hadhil ummah, Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari juru tulis umat Nabi Muhammad, yakni Sayyidina Ibnu Abbas, annahu, bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas, qala, dia berkata, inni, sesungguhnya aku ini, la atazayyanu limro'ati kama tatazayyanu li. Sesungguhnya aku ini, la atazayyanu, sungguh akan berhias, menghias diri, maca, limro'ati, untuk istriku, kama tatazayyanu li, sebagaimana istriku tatazayyanu, berhias, li, untuk aku. Wama uhibbu an astandifa, wama uhibbu, dan aku tidak mau, an astandifa, untuk melucuti, untuk mengambil, untuk membersihkan. Istandaftu syai' itu maksudnya idza akhadtuhu kullah. Istrinya dibelikan kalung, dibelikan gelang, dibelikan itu, terus diambil semuanya. Itu istandafa. Wes ini saya dulu beli di samping. Saya tidak mau mengambil itu dari istriku. Ini
Bisa jadi beliau ini ketika talak rej'i dengan istri beliau, saya tidak mau meretelin semua perhiasan istriku yang telah aku berikan. Jadi, wa ma uhibbu an astandifa kulla haqqil ladzi li alaiha. Aku tidak mau terlalu menuntut semua hakku pada istriku. Nanti kita ketahui suami itu punya hak atas istrinya. Maksudnya haknya suami itu adalah kewajiban istri. Nah, si Ibnu Abbas ini nggak mau menuntut semua haknya dari istrinya, tidak mau menuntut kewajiban istrinya kepada dia, artinya menjadi hak dia. Kenapa? Kalau saya banyak menuntut dari istri saya, maka itu sebenarnya saya juga wajib memenuhi kewajiban saya sebagai suami yang menjadi haknya istri. Ini. Wa ma uhibbu an astandifa kulla haqqil ladzi li 'alaiha fatastaujiba, maka wajiblah fatastaujiba haqqal ladzi laha 'alayya, maka wajiblah terpenuhi semua hak-haknya istri saya 'alaiha, yang menjadi kewajiban alayya, yang menjadi kewajiban saya. Perhatikan, salah satu bentuk keadilan hubungan suami istri itu adalah si suami punya kewajiban kepada istri, istri punya kewajiban kepada suami. Kewajiban istri merupakan hak suami, dan hak suami namanya hak, berhak untuk menuntut. Berhak, memang berhak itu artinya boleh. Sekali lagi, berhak itu maksudnya boleh, karena menjadi kewajiban istri. Begitu juga dengan istri. Istri punya hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kewajibannya. Boleh. Tapi di sini mengajarkan kita, saya punya hak sama istri saya, tapi saya tidak mau menuntut semua hak saya, karena nanti itu akan berdampak istri saya juga akan menuntut semua haknya yang menjadi kewajiban saya. Artinya di sini mengajarkan untuk bukan sekedar antara hak dan kewajiban, tapi lebih mengutamakan rahmat dan kasih sayang. Contohnya, suami datang kerja di Indonesia. Ini biasanya sebenarnya bukan hak istri di Indonesia. Ini istri berkewajiban dalam tanda kutip ya. Saya katakan nyiapin makanan, bikin kopi itu bukan pekerjaan istri. Tapi di Indonesia itu sudah lumrah. Itu menjadi semacam kewajiban. Maka saya sebut itu tanda kutip. Suami datang kerja, kemudian si istri nyiapin kopi. Suami yang mendahulukan rahmatnya, bukan mendahulukan keadilan. Kalau keadilan kan berarti berhak untuk mendapatkan kopi. Datang kerja, sudah mau duduk saja, saya yang bikin. Nah itu tidak menuntut haknya pada istri. Istri juga seperti itu. Seharusnya disiapin pembantu, tapi kata istri sudah kak, biar nggak usah, biar saya saja. Maka istri-istri di Indonesia ini kebanyakan mereka itu tidak mendahulukan antara hak dan kewajiban, tapi lebih mendahulukan rahmat dan kasih. Dan itu harus dipaham oleh para suami. Istri bikin kopi, bikin makanan itu bukan kewajiban, itu bentuk kasih sayang istri kepada suami. Tapi kan saya kerja, ya memang kewajibannya memberikan nafkah. Dan istri tidak mempunyai kewajiban untuk menyiapkan makanan dan bikin
Perkara istri bikinin makanan atau minuman itu bukan kewajiban, tapi itu adalah bentuk kasih sayang. Makanya ketika bikin kopi pasti akan tersumringah bibir yang senyum, bukan kopi, bukan gitu. Itu merasa kewajiban. Nggak bikin pun nggak apa-apa. Itu di sini. Kan sini ini menarik. Wa ma uhibbu an astandifa kulla haqqil ladzi li 'alaiha fatastawjiba haqqaha alladzi laha 'alayya li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala qala berfirman walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri itu mempunyai hak-hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban-kewajiban bil ma'ruf, dengan segala ma'ruf, dengan baik. Artinya zinatun min ghairi maksam, perhiasan min ghairi maksam, dengan cara yang tidak maksam, tidak berdosa, tidak salah. Ya dibelikan perhiasan, tapi kalau dibelikan perhiasan sampai tutup semua lengannya, kemudian jalan ke pasar begini semuanya, ya itu nggak pantas juga. Itu yang menarik. Dan sekarang itu pada poin istri. Nah sekarang pada poin suami. Dengarkan ini yang laki-laki, dengarkan. Walil rijali 'alaihinna darajatun. Jangan sampai salah paham. Walil rijali 'alaihinna. Walil rijali, dan para suami itu punya hak 'alaihinna yang menjadi kewajiban para istri. Walil rijali 'alaihinna darajatun. Walirijali, dan bagi para suami alaihinna atas mereka para istri darajatun, satu derajat, artinya punya kedudukan. Wallahu azizun hakim. Wallahu, dan adapun Allah azizun adalah zat yang maha perkasa, hakimun yang maha bijaksana. Apa di sini? Jadi kita harus, istri punya derajat di mata suami. Suami juga begitu, punya derajat atau kedudukan di mata istri. Apa derajatnya suami di mata istri itu? Ini yang harus diketahui oleh para calon suami. Hadhihi darajat yang dimaksud di situ, kedudukan yang dimaksud di situ adalah hiya, adapun derajat itu annahu, bahwasanya suami, bahwasanya laki-laki khuliqa awwalan. Laki-laki itu khuliqa, diciptakan awalan, lebih dulu. Jadi bahwasanya pria itu diciptakan sebelum wanita. Nabi Adam dulu diciptakan sebelum menciptakan Siti. Di sini derajat kemuliaan seorang laki-laki. Wahia, dan adapun wanita khuliqat minhu. Adapun wanita khuliqat, diciptakan siapa wanita, minhu, dari, diciptakan dari laki-laki. Kita tahu bahwa Siti Hawa itu tercipta dari tulang sumsumnya Nabi Adam. Di sana kemuliaan laki-laki. Wahwa, adapun laki-laki, wahwa, saya maknakan rojul ya. Ada rojul, ada dukur. Zakarun, rojulun. Saya nyebutnya di sini rojul karena beda artinya antara rojulun dengan zakarun. Sini. Fahuwa, maka adapun rojul, entah di bahasa Indonesia itu rojul itu laki-laki atau pria. Kalian cari sendiri. Fahuwa, maka adapun rojul, asluha adalah dasar atau asalnya wanita. Wahia, dan adapun wanita, far'uhu, merupakan cabangnya rajul.
laki-laki itu bahan dasarnya, wanita itu adalah hasilnya. Itu bisa dipahami. Walamma kana ar-rajulu huwal awwalu fil khalqi. Walamma dan tatkala kana ar-rajulu ada ar-rajulu siapa? Rajul. Saya sebab masih belum menemukan rajul ini pasnya laki-laki atau pria. Kalian kira-kira rajul ini laki-laki apa pria? Apa bedanya antara laki-laki dengan pria? Beda. Pria, kamu. Tapi kalau dalam kondisi nggak laki-laki kamu, nggak pria kamu, gimana pasnya? Artinya pria tapi orangnya cengengan atau bersikap seperti wanita. Bilangnya kita kalau Jawa nggak lanang, nggak laki-laki, mana kamu? Gentle nggak gentle? Nah, bahasa Indonesia gimana? Nggak laki-laki apa nggak pria kamu? Ya itulah pokoknya. Nanti kalian artikan rajul saja dulu. Sebab ada rajul, ada rukun, nanti di bawahnya itu ada itunya. Walamma kana rajulu huwal awwalu fil khalqi. Dan ketika ada siapa rajul huwal awwalu fil khalqi, adalah makhluk yang pertama dalam penciptaan, fahuwa sahibud dar. Fahuwa maka adapun rajul sahibud dar adalah tuan rumah. Karena pertama diciptakan, maka sejatinya si rajul ini merupakan tuan rumah, sahibud dar. Wahia dan adapun seorang wanita, daifun alaihi, merupakan tamu bagi si rajul. Tuan rumahnya itu laki-laki, tamunya adalah si perempuan. Tuan rumahnya itu suami, tamunya adalah si istri. Falaha maka bagi si istri alaihi wajibud diyafah. Falaha maka bagi istri alaihi atas suami wajibud diyafah, apa kewajiban untuk menjamu. Yang harus menjamu itu adalah suami. Bikinin kopi, bikinin nasi, nanak nasi, nyuci piring, nyuci baju, itu adalah sahibul dar, tuan rumah. Jangan nyuruh tamu untuk bersih. Jangan nyuruh tamu untuk itu secara hak dan kewajiban. Tapi wanita-wanita, istri-istri di Indonesia ini tidak terlalu mementingkan hak dan kewajiban, lebih mengutamakan kasih. Tapi para suami jangan mentang-mentang menjadi kebiasaan di Indonesia, kemudian kalian itu kebiasaan, itu bukan kewajiban mereka, itu karena kebaikan mereka. Kewajibannya tetap pada tuan rumah alias suami. Ini maksudnya falaha alaihi wajibud diyafah. Fasahibul baiti, maka adapun sahibul bait, maka adapun tuan rumah, yakaddu bekerja keras. Yakaddu bekerja keras siapa sahibul bait. Yakaddu bekerja keras siapa sahibul bait. Wayat'ab dan bercapek-capek siapa sahibul bait. Sahibul bait itu kerja keras, wayat'abu dan bercapek-capek. Tujuannya apa? Liyariha dhaifuhu. Liyariha untuk merasa, agar supaya merasa nyaman. Agar merasa nyaman, dhaifuhu siapa? Tamunya. Yang harus bercapek-capek
yang harus nyuci piring, yang harus menyajikan teh, kopi, jajan, masak, itu tuan. Tujuannya supaya si tamu merasa nyaman. Maka istilah kalimat begini biasanya. Ini sebenarnya salah kaprah. Saking menunjukkan keakraban antara tamu dengan tuan rumahnya, udahlah anggap rumah sendiri. Anggap rumah sendiri itu artinya ayo bercapek-capek juga. Mau bikin kopi, bikin sendiri. Setelah makan, tolong dicuci. Jadi kalau kalian ada bertamu ke rumah teman kalian, kemudian sama temannya bilang, udah anggap rumah sendiri. Ya nggak mau saya anggap rumah sendiri. Kalau dianggap rumah sendiri nanti saya capek, keenakan kamu. Tuan rumahnya adalah kamu. Kamu yang harus menjamu. Nah, begitu istilahnya. Itu istilah salah kaprah. Udah anggap rumah sendiri. Ya, anggap rumah sendiri boleh dibakar. Kalau anggap rumah sendiri silakan ambil di kulkas karena banyak sajian makanannya bagus. Di kulkasnya nggak ada apa-apa. Kalau dianggap rumah sendiri apanya mau dianggap? Apa boleh dijual rumahnya? Itu contoh anekdot yang sebenarnya sangat kaprah. Karena memang kewajiban shahibul bait untuk menjamu tamu, dan tamu itu harus merasa nyaman. Ini ajaran dalam Islam. Tamu batasnya 3 hari. Kalau lebih dari itu, ya tamunya yang kurang. Batas menghormati tamu seperti kasihan tuan rumahnya. Tuh. Jadi kalau syariat ya syariat terus begitu. Ini fasahibul baiti yakadu wa yab'abu liyari hadaifuhu. Farrajulu, maka adapun seorang pria, jadi saya maknain pria saja lah. Huwa, adapun dia rajul, al-qawwamu adalah orang yang menegakkan. Qoma itu berdiri, qawwam memberdirikan. Jadi ini namanya ismul mubalaghah. Farrajul, maka adapun seorang suami, kita maknain langsung rajul, suami di sini laki-laki. Huwal qawwamu ala rahati zaujatihi, maka adapun seorang suami, al-qawwamu adalah orang yang berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh ala rahati zaujatihi, untuk kenyamanan, untuk ketenangan istrinya. Ini kan kalau istri-istri dengerin, jangan bicara sendiri. Kalau suami-suami, kak kupingnya itu jangan asal bicara rijalul qawwamuna 'ala nisa. Qawwamun itu jangan dianggap pemimpin yang enak memerintah. Pemimpin itu hakikatnya dalam Islam adalah sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu artinya pembantunya para kaum itu. Jadi jangan ada suami itu kan rijalul qawwamun 'ala nisa. Ya, maka qawwamnya jangan salah kalian. Di sini dikatakan farrajulu huwal qawwamu ala rohati zaujatihi, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wahiyal mubalaghah fil hikmah. Nah, ini penting. Wahya, adapun makna dari qawwam di sini al mubalaghah fil hikmah. Artinya ada, kalau istilah begini, makan, akal, akal yang banyak makan. Naim, tidur. Nawam, yang banyak tidur. Apalagi syaribun, minum. Syarroh, yang banyak minum. Khadimun, membantu
Tuh, khaddam yang banyak membantu. Jadi ada istilah khadimun, ada istilah khaddam. Nah, di sini suami itu merupakan bukan sekedar khadimuz zaujah. Suami bukan sekedar pembantunya istri, tapi khaddamuz zaujah, yang banyak membantu agar supaya istri merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang. Wahiyal mubalagha fil khidmah. Faman qama ala zaujatihi haqqal qiyam. Faman maka barang siapa qama yang melaksanakan, qama yang menjalankan ala zaujatihi pada istrinya haqqal qiyam dengan sebenar-benar pelaksanaan, faqad manaha maka sungguh manaha menganugerahkan hu kepada man Allahu siapa Allah Ta'ala warasatan min ismihi al-qayyum. Warasatan artinya Allah mewariskan min ismihi dari isim Allah, dari asma Allah, dari sifat Allah al-qayyum yang maha menegakkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Teruskan minggu yang akan datang mudah diberi kami manfaat. Al-Fatihah. Ada nama wajah.